Ya, Anda kembali dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita atau dialog kita bersama Korean Filbert. Korean, kita lanjutkan kembali kok. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ataupun menurut pola Korean sebenarnya untuk di awal Korean trading begitu ya di pasar modal, pola-pola apa sih yang dimainkan ataupun dijalankan? Kok kan sekarang kalau kita lihat ada scalping, ada day trading, dan juga ada swing trade. Nah, ini yang lebih relevan untuk Korean yang mana? Oh, untuk dulu pertama kali ya, saya akan bagi dulu dan sekarang gitu. Kalau pertama tentunya biasanya ketika kita menjadi seorang pemula gitu, kita ini ingin sekali merasakan keuntungan. Jadi begitu dalam keadaan beli dan untung tuh kita rasanya ingin jual karena kita anggap wah ini saya udah jago, udah bisa dapat keuntungan loh dari trading saham. Maka itu ya short term trade ya, mau disebut daily trade atau scalping lebih lebih pendek lagi, choppy trade biasa juga orang bilang. Iya, saya jujur di awal-awal saya melakukan itu dan mungkin disebut sebagai high frequency trade ya. Artinya dalam satu hari itu saya pernah melakukan transaksi bisa 6 sampai 7 kali open dan close position bahkan pada satu saham. Nah, tapi seiring dengan waktu ya tapi ini tanpa mau bermaksud mempengaruhi orang lain dengan cara berpikir saya. Saya berpikir ya kalau saya kayak begini ya dari jam 9 sampai sore begini, lalu cuma makan aja buru-buru, lalu balik buru-buru untuk melihat chart gini. Ini apa bedanya sama saya pergi ngantor, saya bilang ya, gitu ya. Saya mikir gitu ya. Kalau saya pergi ngantor berarti sama aja dengan saya lakukan ini lah. Terus habis itu apa yang saya waktu itu ya mungkin karena kita lakukan itu dengan bangga hati bisa melakukan itu di dimanapun gitu dengan selama ada koneksi internet, kita kan sempat ngeledek gitu dengan orang-orang yang pergi kerja. Mendingan saya dong gitu. Tapi ketika mendingan saya, apa mendingan sayanya orang saya juga fokus ngeliatin terus gitu ya. Susah sekali gitu ya. Lalu juga stres-stres juga. Bahkan saya sampai tipes-tipes juga. Loh, berarti saya kayaknya salah nih cari goals gitu ya. Akhirnya saya mulai, oh ya udahlah saya mau coba swing trading lah. Swing trading itu berarti buy low sell high atau ya bisa terbalik gitu ya. Itu yang saya mulai pelajari gitu lah. Swing trade itu mulai dengan sudut pandang 2 minggu, 1 bulan gitu ya. Lalu ternyata saya mengambil konsep yang kedua, yaitu selain dari swing trading buy low sell high, bagaimana nih kalau saya beli dalam keadaan mahal dan saya jual ketika trennya berakhir atau mau berakhir atau kita anggap itu mau berakhir. Nah, itu berarti menjadi momentum trade. Nah, sebenarnya dalam trading itu cuma dua pilihannya. Anda mau membeli counter trend atau following trend. Jadi kalau counter trend itu adalah orang waktu turun malah kita beli, kalau yang following kalau lagi naik malah kita beli gitu. Jadi sebenarnya dua itu saja, terserah nanti time frame-nya. Nanti time frame-nya makin panjang akan disebut sebagai momentum, semakin pendek disebut dengan choppy trade atau trend sebagai scalping ya. Silahkan gitu. Tapi perjalanan saya ya dari yang short term high frequency berubah menjadi 1 bulan, lalu sekarang saya ada yang secara aktif melakukan rebalancing setiap saat kalau ada yang jelek dan bagus, sambil juga mengambil yang momentum, yaitu mungkin 3, 6, 9 bulan, seperti itu. Baik, mungkin lebih detail lagi begitu ya Korean, kira-kira swing trade ala Korean kayak gimana sih dengan dari analisanya, memilih sahamnya seperti apa, ini mungkin bisa dijelaskan oleh kita. Ya, sebenarnya karena saya ini penulis buku ya, total judul buku yang saya tulis bagi Indonesia untuk investasi dan trading pasar modal dan teman-temannya itu sudah 20 judul. Sebenarnya sudah ada bukunya. Mungkin Anda bisa coba cari buku judulnya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, itu masterpiece. Karena apa? Anda belajar langsung ketemu sama saya, membaca buku itu sama persis isinya gitu ya. Bedanya mungkin lebih lengkap aja karena 2 hari saya ceritain. Cara yang pertama adalah kita harus bisa menentukan support dan resisten versi kita. Ini penting. Yang kedua, Anda harus bisa menentukan berapa lama ke belakang yang harus Anda baca. Oke, support dan resisten. 1 bulan sama 3 bulan, tentu akan beda loh. Masa 1 bulan dan 3 bulan titik tertinggi dan terendahnya sama, ya harganya nggak gerak itu namanya. Nah, namanya trading nggak mungkin nyari barang yang nggak gerak. Nah, jadi ketika kita mau menentukan time frame, sebenarnya orang suka bertanya gini, Ryan saya masih lihat time frame berapa? Kalau menurut saya justru dibalik. Anda mau berada di pasar berapa lama? Saya mau 1 minggu, ya berarti 1:1 dong. Kan yang namanya hidup ini katanya bergantung pada hukum Newton nih, energi tidak bisa diciptakan, hanya bisa dipindahkan. Nah, berarti kalau 1 minggu ke depan Anda mau transaksi dengan sudut pandang beli dan jual 1 minggu ke depan, maka tentunya Anda at least bisa menganalisa pasar 1 minggu ke belakang.
sangat tidak masuk akal untuk transaksi 1 minggu ke depan, lihat datanya 2 detik ke belakang. Apa yang mau dibaca? Informasinya terlalu sedikit. Nah, jadi setelah bisa mengambil sudut pandang harga tertinggi dan terendah yang disebut dengan support dan resistance pada sebuah masanya itu Anda harus tentukan dengan time frame Anda sendiri karena Anda yang akan ada di pasar berapa lama ke depan. Yang ketiga, Anda harus melihat ciri-ciri pasar mau berbalik arah. Kan dua tadi tidak memberikan suatu ciri-ciri pasar mau berbalik arah. Nah, bagaimana cara menentukan pasar mau berbalik arah? Yaitu ada beberapa. Yang pertama dengan namanya adalah formasi candlestick. Ini gaya klasik gitu ya. Nah, ini kalau Anda formasi candlestick itu misalnya ciri pasar berbalik arah, oh namanya reversal pattern. Oke, pelajarilah reversal pattern itu seperti apa. Yang kedua, kejenuhan pasar. Kejenuhan pasar itu misalnya gini, volume. Volumenya makin turun, berarti jenuh. Nah, bedanya adalah kalau lagi naik terjadi dengan volume turun, berarti jenuhnya adalah jenuh beli. Sedangkan kalau lagi volumenya turun dan harganya turun, berarti jenuh jual. Kan logis seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya basic dasarnya sudah selesai. Tinggal mau kita tambahkan nggak dengan analisa teknikal modern. Oh, saya mau menggunakan moving average sebagai alat bantu saya. Oh, saya akan menggunakan stokastik sebagai alat bantu membaca volume, kejenuhan volume. Oh, saya akan menggunakan RSI. Oh, saya akan menggunakan whatever itu. Jadi, sebenarnya stepnya seperti itu. Nah, dari step ini kita tentukan strateginya. And then, kalau dia sudah kena support, Anda mau apa? Oh, saya akan beli dong, karena support itu murah. Ingat, ketika beli murah, itu ada harga yang mungkin jatuh lebih murah lagi daripada harga beli kita. Nah, kalau ternyata Anda berhenti pada pemilihan yang pertama adalah kalau kena support beli, berarti pilihannya adalah jual ketika dia naik dong. Oke, berarti itu adalah swing trading tuh. Tapi kalau ada orang yang bilang, loh, kalau yang namanya sudah disupport, pasti bisa turun lagi nih. Karena apa? Karena orang itu suka ngelihat orang lebih susah. Oh, oke, masuk akal juga. Berarti ketika disupport, dia justru bukan beli, tapi dia malah jual. Jadi kalau misalnya Anda, karena di bursa kita tidak bisa konsep short, maka kita akan melakukan sebaliknya, yaitu adalah ketika di resisten, bukan dijual, tapi malah Anda buy, yaitu adalah buy on breakout. Berarti Anda konsepnya adalah following trend. Kan ketika dia lagi naik, kan berarti Anda buy, berarti Anda mengikuti trend. No? Nah, jadi sebenarnya konsep dasar trading itu tinggal dua, dari basic yang sama, ya tinggal Anda tentukan Anda lebih suka yang mana. Itu versi cara strategi tradingnya. Lalu Ryan, bagaimana cara menentukan saham yang tepat untuk saya tradingkan? Oke, ini bicaranya adalah pilihan sahamnya dulu ya. Saya pribadi suka mencari indeks selektif. Karena apa? Saya tidak banyak jumlah sahamnya. Oh, Ryan, berarti kalau di luar saham ini tidak ditransaksikan. Betul, karena saya menggunakan acuan indeks selektif. Berarti maksudnya adalah di luar indeks selektif ini jelek. Bukan ke sana maksud tujuannya, tapi maksudnya agar saya tidak begitu banyak dalam memonitor. Kalau ternyata Anda memonitor secara manual. Tapi ada juga orang yang melakukan otomatisasi dengan cara melakukan dengan filtering atau screening saham. Pakai sebuah software. Ya silakan, tapi perkaranya adalah software itu kan harus dijelaskan apa yang Anda minta screening. No? Oh, saya akan mencari saham yang berada di titik terendah dalam 3 minggu terakhir. Ya sudah, berarti Anda mesti ngerti apa yang diperintahkan kepada si screener software itu. Dengan Anda menggunakan screener, ya silakan Anda mau 700 saham ataupun seluruh saham di dunia mau di screening ya silahkan. Tapi saya pribadi manual trading, saya hanya memilih saham-saham pada indeks selektif dan strateginya seperti yang tadi saya kemukakan di awal. Baik, Korean kalau kita perhatikan begitu ya untuk emiten-emiten di bursa kita beberapa waktu ini kan juga banyak emiten yang sudah tidur begitu dan bangkit kembali, lalu juga banyak emiten-emiten baru yang baru melantai di bursa kita. Apakah memang emiten-emiten seperti itu tidak masuk dalam pilihan Korean? Ya, jadi kalau misalnya bicara mengenai yang baru listing IPO kan secara tidak langsung chartnya pun belum terbentuk ya. Bagaimana sebagai seorang trader mengambil keputusan itu dengan sudut pandang Anda menyatakan diri saya seorang chartis nih, saya akan melihat chart. Loh, tapi chartnya belum ada. Tapi saya belilah. Terus gimana? Gimana saya menjelaskannya juga bingung gitu. Jadi bukannya tidak layak untuk dibeli, tapi datanya tidak cukup untuk diambil keputusan. Mungkin itu untuk yang IPO. Nah, sedangkan kalau untuk saham yang tidur, sebenarnya tidak juga. Banyak juga orang yang mengambil konsep mengkoleksi saham tidur, bahkan membeli di negosiasi untuk satu kali lonjakan sedikit dia exit. Ya, pada prinsipnya strategi itu mau dibuat ribuan biji bisa. Tapi ya pada akhirnya nggak salah, tapi ya Anda harus tahu Anda menganalisis itu dengan cara apa.
Oh, saya ini mengkolektor saham tidur. Pasar nego saya sikat semua, begitu dia naik 1 tick pada market, saya akan sell. Oh ya, go ahead, silakan juga gitu. Tapi ya kembali lagi, itu akan ada risk dan reward masing-masing atas apa yang kita lakukan. Baik, Korean. Korean kalau kita perhatikan kan trader pemula seringkali FOMO gitu ya, Korean. Dan resikonya FOMO adalah kita bisa beli di pucuk. Nah ini tips dari Korean seperti apa untuk average down ataupun harus melakukan langkah apa untuk mengamankan modal? Iya, ya begini, bicara mengenai average down atau tidak itu sebenarnya kembali keputusan kita. Contoh gini, saya bilang kalau misalnya ternyata ada 2 support ya, gitu ya. Pasti dong kita pasti bikin ada 2 support. Ini udah kena di atas ya. Dan ternyata turun. Anda hitung dulu, apakah antara support satu dengan support yang lebih jauh ini lebih jauh, persentasenya lebih besar dibandingkan persentase loss, persentase toleransi loss Anda nggak? Oh ternyata jauh lebih besar, toleransi saya itu jauh di bawah sekali. Oh ya sudah, berarti Anda boleh averaging down. Tapi kalau ternyata dari 2 ini, di tengah-tengah sudah saatnya Anda stop loss, tapi Anda malah ngejar averaging yang di bawah, ya kenapa nggak Anda stop loss dulu, Anda beli lagi di bawah? Itu kan seperti orang melakukan short kan. Nah jadi sebenarnya sejauh mana Anda punya pemahaman dan strategi itu Anda ngerti dengan baik, Anda nggak akan kehilangan arah. Tapi ya pada akhirnya adalah FOMO itu adalah kondisi Anda suka sekali untuk mengambil informasi yang begitu banyak, Anda serap semua, seolah-olah ini menjadi sumber keputusan Anda. Padahal bukan Anda yang memutuskan. Jadi menurut saya dengan era hari ini begitu banyaknya stream informasi masuk ke diri kita, itu masalah yang paling besar buat teman-teman hari ini adalah bagaimana memfilter informasi itu sendiri. Itu jadi beda dengan case saya gitu. Tapi ada beberapa. Satu, Anda harus punya dasar ilmu. Jadi nggak bisa tanpa belajar. Bukan artinya karena saya adalah orang yang menjadi edukator di Indonesia, karena pergi sama OJK dari Sabang sampai Merauke saya mengatakan itu. Tapi literasi itu penting. Kenapa? Karena hari ini itu dengan kemudahan Anda bisa mencet tombol tanpa Anda sadar apa yang Anda pencet tuh. Kenapa? Karena gedam atau gimana gitu. Nah, jadi pertama adalah Anda meliterasi diri Anda. Yang kedua adalah informasi yang masuk itu jangan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, tapi dijadikan sebagai dasar Anda mempelajari. Kan banyak sekali saham yang lagi nggak dibahas, tentunya kan mungkin tidak terlalu ada informasi tertentu. Tapi yang lagi dibahas, jadikanlah sebagai suatu cara, oh ternyata berita CNBC itu ngebahas ini tuh karena kayak gini. Korelasinya apa dengan chart saya hari ini? Korelasinya apa dengan laporan keuangan yang saya sudah pelajari? Nah, itu lebih enak gitu. Kenapa? Karena artinya Anda tidak perlu lagi nyari susah karena berita sudah di depan Anda. Jangan justru malah dibalik. Oh ya, ini semua berita ini menjadi sumber saya pengambilan keputusan. Nanti Anda ya FOMO sendiri akhirnya. Baik, Korean, kalau kita bicara tentang mengamankan modal begitu ya dan juga stop loss ini, kira-kira batas ideal stop loss menurut Korean sendiri di mana sih kok? Ataupun memang di batas supportnya, ataupun sebelum support kita harus cut loss, ataupun seperti apa, Korean? Ini Bram nih ngejar dari tadi ini terus. Oke, saya begini. Oke, saya akan coba begini. Saya nggak oke gini deh ya. Kalau misalnya Anda mengambil konsep sudut pandang swing trading seperti yang Anda baca di buku investasi saham ala swing trader dunia, saya menggunakan MA10, MA30, MA60, MA200. Nah, kalau saya menggunakan cara pengambilan belinya dengan cara ini dan cara pengambilan keputusan jualnya dengan cara ini, saya menggunakan batas toleransi stop loss itu dari 8%. Tapi saya mengadjust sekarang dengan 3-5%. Nah, jadi kalau dengan acuan yang ada yang saya bahas di buku gitu ya, tapi luar daripada itu, maka akan tidak relevan pengambilan keputusan stop loss itu gitu, karena saya dipaksa untuk menyebut, saya harus mengambil dasarnya dulu. Kalau enggak kan nanti jadi ngeblur. Kata Ryan bagaimana? Karena strateginya nggak dibahas, kira-kira gitu. Oke, baik, Korean. Korean, kalau kita bicara begitu ya terkait sekarang banyak juga fenomena saham yang harus ARB berhari-hari. Nah ini bagaimana untuk memanfaatkan saham-saham ARB ini? Apakah kita harus melihat supportnya? Karena memang kalau kita masuk begitu di harga yang salah juga akan tergulung juga oleh ke-ARB-an dari saham itu sendiri. Ya, baik. Ini fenomena yang menarik ya. Artinya kalau menurut saya, saham yang dalam kondisi pasarnya nggak kenapa-napa, tapi dia ARB sendiri, maka menurut saya volatility dan frekuensi volume pasarnya itu kurang besar.
Makanya bisa terjadi kondisi demikian. Kecuali bursanya dalam keadaan market halting. Nah, ini nggak heran kalau sahamnya terjadi seperti itu. Tapi kalau sahamnya terjadi sendiri, ini kan berarti hujan badai terjadi lokal. Ya berarti kan ada sesuatu yang perlu kita lihat bahwa size-nya itu kurang besar gitu ya. Tapi ya ini menjadi sangat subjektif gitu ya. Dan daripada saya disemprit regulator berbicara begitu. Tapi pasar kita ini sebenarnya pasar yang menurut saya kurang seru. Kenapa? Kalau ARB dan arahnya itu tidak simetris, itu sudah pertandingan yang tidak adil. Yang fair adalah harusnya sama. Yang kedua, kalau menurut saya ARB ini kan sebenarnya membuat orang itu kan rehat sejenak, putus suatu kejadian yang dianggap abnormal agar kita ini bisa mengevaluasi apa yang baru saja kita lakukan. Namun rasanya dengan kita persempit cara turun tapi memperlebar cara naik, itu juga menurut saya akan membuat pasar ini tidak terjadi pasar persaingan sempurna, di mana kita semua ini menginginkan pasar persaingan sempurna. Jadi kalau dari saran saya ya, bila ada saham yang ternyata terlalu sering ARB-nya ataupun arahnya, menurut saya itu sedang tidak terjadi pasar persaingan sempurna. Anda mesti mereview ulang strategi trading Anda yang Anda pelajari dalam keadaan pasar persaingan sempurna. Ingat loh, dunia statistik itu harusnya adalah dunia dengan data yang normal. Tapi kalau datanya sudah abnormal, Anda jadikan statistik sebagai alat pengambilan keputusan, Anda jadi blunder sendiri. Just be careful untuk itu. Oke, baik, Korean, just be careful. Dan kalau misalnya kita perhatikan begitu ya, Bursa Efek Indonesia di tanggal 6 nanti akan menghapus kode broker. Sedangkan kalau kita perhatikan banyak trader pemula yang memperhatikan kode broker kok untuk dengan analisa bandarmologi mereka. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Korean? Dari buku bandarmologi yang mengawali seluruh bandarmologi se-Indonesia, yang artinya saya yang nulis bareng sama partner saya, itu sudah kita keluarkan 2000, lupa saya sampai saya nulis buku tahun berapa, 2015 ke 16. Sebenarnya kita tidak pernah care loh terhadap siapa yang memencet tombol buy dan tombol sell. Kenapa? Karena nggak susah untuk mentransfer dari satu broker ke broker lain, baik saham maupun uang, itu bukan suatu hal yang susah. Nah, terus pemula justru malah ngeliatin nama. Ya ini kan sama seperti Anda itu melihat di sosial media siapa yang melakukan transaksi. Dan itu memang dibuat demikian bisa jadi, benar nggak? Loh, kenapa sih ada orang yang menjadi influencer? Ya karena dia dianggap berpengaruh, benar nggak? Sekarang kalau namanya ditutup, apakah dia akan ikut berpengaruh? Logika saya, kalau emang lu jago, iya memang akan tetap berpengaruh. Tapi kalau dia itu cuma karena namanya malah berpengaruh, berarti ente kurang jago menurut saya, ya maaf ya. Aduh, kok saya jadi kasar ya, padahal ini publik. Gitu. Pagi-pagi lagi. Nah, gini, saya ulang lagi. Logika saya, sebenarnya kalau Anda mengadopsi konsep bandarmologi itu adalah kuantitatif ya, bukan kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah depends on banyak mengenai analisa kuantitatif. Yang harus Anda lakukan sebenarnya, Anda mesti konsisten mengambil datanya. Jadi bukan Anda megang kepada si brokernya, tapi Anda mesti memegang adalah misal 3 teratas, 5 teratas. Yang mana nggak perlu Anda pikirkan sama brokernya siapa. Itu menurut saya loh, karena yang namanya bandarmologi itu adalah analisa kuantitatif. Jangan jadi kualitatif. Memilih nama itu jadi kualitatif loh. Jadi menurut saya hapus saja, nggak mau mengaruhi strategi bandarmologi saya kok. Baik, jadi tidak mempengaruhi begitu ya, Ko ya. Tapi kalau kita perhatikan saat ini ataupun dari sentimen yang ada, bank-bank digital juga nampaknya seringkali mengalami penguatan yang luar biasa. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Korean terkait di sektor perbankan digital ini? Iya, ini sebenarnya nggak tepat dibahas secara analisis teknikal, tapi ini lebih tepat berbicara mengenai prospek ya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang ada digitalnya, ini dianggap pada saat ini menjadi kunci sukses jalan ninjaku kemudian hari, bukan jalan ninjaku hari ini gitu ya. Kenapa? Karena dengan hari ini pembatasan PPKM-nya tiba-tiba dari 1 pindah ke 3 karena mau libur gitu ya.
artinya kan ada suatu pembatasan yang kita mau tanya gini, woi kapan ini kelarnya woi, biar kita bisa kembali sedia skala. Tapi ya siapa yang bisa menentukan, toh pada saat ini juga Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, karena memang tidak bisa dihilangkan sama seperti influenza dari zaman dulu. Gitu. Nah jadi sebenarnya uncertainty ini membuat orang sadar bahwa digitalisasi yang tadinya adalah pilihan, opsional, berubah menjadi mandatori. Nah, ketika semuanya berada di dalam kondisi peralihan ini, berarti yang pertama kali start lebih awal, itu dianggap punya prospek untuk mengambil market share. Maka secara fundamental, ini akan di-upgrade mahal. Makanya bank-bank digital ini, satu akibat view itu, yang kedua ya akibat dia menjual dengan digitalisasinya ya trader juga ikutan nyemplung, spekulan ikutan nyemplung, investor juga mengambil early stage agar bisa enjoy the ride atas peluang financial technology ini ya tentunya akan mengalami sisi positif dari berbagai macam aspek gitu ya. Tentu saja itu terjadi arah gitu ya. Itu adalah ada logika berpikirnya yang menurut saya masuk akal gitu kira-kira. Baik, tapi dengan penguatan yang ada di bank digital, baik penguatannya yang sangat tinggi maupun pelemahannya juga begitu, karena memang terjadi volatilitas yang tinggi di bank digital ini, apakah menjadi perhatian khusus begitu bagi gaya trading Korean? Iya, iya saya ini pribadi nggak suka sesuatu yang dibatasin. Kenapa kalau saya suka ya jangan di loss, mau dibikin nol hari ini. Saya juga masih dari kemarin bilang sama bursa, kenapa sih itu RP50 itu kenapa nggak dicabut? Kenapa? Ada loh beberapa orang yang berpikir bahwa RP50 itu adalah harga saham yang murah. Dengan kita batasi RP50, kita jadi berpikir bahwa RP50 adalah saham yang murah. Nah, tapi kita akan lewati itulah, karena nanti saya jadi berusaha untuk seperti mengomentar regulator bukan ke arah sana topik hari ini. Tapi yang saya pikirkan begini, wajar saja ketika sudah naik kencang akan ada turun kencang. Gitu. Kenapa? Karena ketika naik kencang kan orang yang sudah merasa cukup untung, oke lah, ini udah saatnya saya keluar dari jet coaster ini. Ya, mau masa depan seperti apa, mari kita review kemudian hari, mari kita lihat bukunya, mari lihat ini, mari itu ya. Jadi ya nggak usah terlalu heran. Tapi ya kalau ditanyakan dengan gaya trading saya pribadi adalah tidak suka sesuatu yang dibatasi. Kenapa? Karena dibatasi menurut saya adalah suatu pertandingan yang tidak lagi menjadi persaingan sempurna. Jadi jujur saja saya menghindari saham-saham yang terjadi pembatasan atas bawahnya. Kenapa? Karena buat saya itu sudah tidak lagi menjadi perfect competition market, di mana titik equilibriumnya itu sudah mulai terjadi pengaturan secara paksa. Seperti itu kira-kira. Baik, Korean kalau misalnya kita lihat juga begitu ya dengan emiten-emiten yang ada saat ini dan juga dengan sentimen global, nampaknya emiten batubara juga banyak analis begitu untuk mempertimbangkan untuk masuk di emiten batubara. Kalau Korea sendiri bagaimana? Ya, logic thinking-nya menjadi masuk ya, karena kalau kita ngikut 2020, maka kita sepanjang sejarah segala masa harga komoditi yang paling bernilai gitu ya, emas hitam, futures kontraknya negatif gitu. Ya, itu adalah suatu hal yang belum pernah terjadi gitu. Tapi berbicara mengenai peluangnya untuk kembali pemulihan ya kita semua nggak mungkin dong berdoa semoga COVID jadi tambah lama ya mana ada orang begitu gitu ya. Tapi dengan kita bisa melihat adanya suatu pemulihan yang terasa cukup nyata di sekitar kita dibuktikan dengan kita ini sudah bisa beraktivitas namun dengan pembatasan agak sedikit lebih longgar, agak sedikit lebih bukan ngelos. Nah, itu juga terjadi. Maka industri itu akan mulai bergerak. Nah, industri pada saat ini pada akhirnya tetap harus menggunakan energi di mana masih cukup panjang waktu menurut saya berbicara mengenai energi terbarukan ini bisa menjadi pengganti energi itu sendiri. Maka ya jangan terlalu heran bahwa ketika pada saat ini sudah mulai terjadi perbaikan, maka harga batu bara ini menjadi salah satu yang kembali dilirik. Dan ini juga jangan kaget bahwa batu bara ini kan sudah tiarap cukup lama gitu ya. Maka ya mungkin ada suatu alasan trigger point untuk ini malah kembali mengalami kenaikan karena supply-nya tidak bisa mengimbangi dan karena supply tidak mengimbangi ya harga akan mengadjust dengan sendirinya. Itu menjadi satu hal yang masuk akal. Baik, Korean, kalau dari emiten batubara kira-kira yang masuk begitu ya dalam hitungan trading Korean di emiten apa sih kok? Makin siang pertanyaannya makin ke arah ya baik. Oke, pribadi saya ya, karena saya itu orang yang suka dengan melihat indeks selektif ya. Pada akhirnya
kalau batu bara ya mungkin stay kepada yang ada di LQ45 gitu ya, di IDX 30, maka tentunya secara tidak langsung ya kita bisa mengambil PTBA ya, mungkin Adaro gitu, mungkin ya tambah-tambah lagi ITMG gitu. Tapi yang lainnya bukan artinya tidak bagus, tapi karena mengenai kondisi yang ada di dalam indeks selektif itulah yang memaksa saya untuk stay kepada saham-saham tersebut seperti itu. Oke, baik Korean. Ini kan kalau kita lihat di akhir tahun ini tentu ada sentimen window dressing. Nah, ini strategi Korean dalam menghadapi window dressing ini seperti apa? Apakah memang IHSG nantinya juga akan menembus level all time high-nya lagi? Ya, ada satu kejadian yang saya lupa tahun berapa. Itu sensasinya seperti sekarang gitu. Jadi saya ini adalah orang yang percaya bahwa sejarah akan berulang. Tapi dengan adanya modifikasi. Maklum, anak seni rupa, ya kan sarjana seni rupa itu kan belajar bagaimana menganalisa tren agar kita bisa menjadi trendsetter kan gitu ya. Nah, jadi saya selalu yakin akan kejadian ini. Jadi ada satu tahun yang kita anggap bahwa ini akan all new high di akhir tahun karena adanya window dressing dan Santa Rally. Nggak taunya malah koreksi loh. Kenapa alasannya? Karena ternyata dari Q3 menuju Q4-nya itu terjadi ngebut sekali. Ya tanpa saya berharap ini terjadi gitu ya. Saya khawatir dengan Q3, Q4 menuju Q4 kita itu seperti kondisi sekarang. Saya malah justru agak sedikit pesimis kalau malah bisa di akhir tahun malah mengadjust lebih tinggi daripada pencapaian yang tengah terjadi beberapa waktu ini. Tanpa mengarahkan jadi bad sentiment ya, tapi saya berusaha untuk mengambil satu kejadian seperti di masa yang lalu, itu kejadian jadi mirip seperti ini gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan saat ini. Baik, untuk pilihan sektor ataupun sahamnya untuk tahun depan potensinya apa aja, Korean? Ya, mungkin saya akan geser sedikit sekarang saya melihat pertama dari batu bara dan tambang, itu saya melihat menarik ya, dan tentunya mungkin akan mengambil dari plantation, mungkin nggak ada plantation, mungkin CPO lah secara langsung. Lalu saya suka dengan finance, finance itu menarik. Lalu saya akan tambahkan bobot di properti, karena once near daripada recovery, maka properti itu adalah lagging terakhir yang baru mulai naik. Jadi properti dalam keadaan bottom diambil dalam era-era saham ambruk itu sebenarnya tidak terlalu salah karena memang itu akan terjadi naik yang terakhir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Korean untuk menginspirasi para trader-trader pemula begitu ya untuk menghadapi volatilitas di pasar modal kita. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 akan menghadirkan dialog dengan influencer ajaib Dennis bersama rekan saya Axis in Axis. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya